Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah. Aduh, kopi mana kopi tuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dengan cuaca yang syahdu. Aduh, Masya Allah ya Mak ya. Kalau buat pengantin baru emang enak ya. Kalau buat pengantin lawas Mak, ya enak juga sih. Ya enak juga. Apalagi tangga muda ya. Masya Allah, mantap. Malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka memenuhi undangan Sohibul Hajat Ibu Nani beserta keluarganya, yang malam hari ini kita semua datang ke sini untuk mendoakan Ananda Yulinas. Mudah-mudahan Ananda Yulinas ini diberkahi oleh Allah rumah tangganya. Amin. Dan mudah-mudahan menjadi contoh bagi kita semua, bagi adik-adiknya, bagi keluarganya. Mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan keturunan yang soleh lagi solehah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Amin insyaallah. Mudah-mudahan doanya tembus sampai ke arsy Allah. Amin. Yang saya cintai kawan-kawanku sekalian, teman-teman, sahabat seperjuangan, Jailah berasa seperjuangan ya. Datang kemari seperjuangan, ngantuk ya. Apalagi Bu RT tuh, apa MC aja apa begini mata, ya, nabu aja sampai salah kemana-mana tuh dia tuh, ngantuk. Efek dari Cikundel. Insyaallah berkah insyaallah ya. Alhamdulillah, kita semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat serta inayah, taufik serta hidayahnya bagi kita semua, baik yang kita doakan maupun yang mendoakan, semua sama-sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lama-lama berdiri mah capek saya duduk aja ya. Insyaallah enak juga ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah. Aduh, kopi mana kopi tuh. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah. Ada flash sale tadi 12 jangan ngantuk ya. Masya Allah. Subhanalladzi, maha suci Allah. Subhanalladzi khalaqal azwaja, yang telah menciptakan semua makhluk di muka bumi ini berpasang-pasangan. Ya. Semua diciptakan di muka bumi ini berpasang-pasangan, laki sama perempuan. Enak ya? Lah enak lah, coba pisang sama pisang, enak. Mak, laki sama laki enak nggak? Jadi
Cewek sama cewek gimana mak? Lah kagak enak, masa abang sama abang gak enak. Ya mak. Kalau laki sama cewek emang masalahnya jangankan Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, pohon aja ada pohon laki ada pohon perempuan. Kok bisa begitu? Bisa. Ya. Pondondong laki sama pondondong perempuan cirinya bagaimana tuh? Kalau pondondong laki pasti banyak kutil anaknya. Iya mak. Pondondong ada laki ada perempuan. Ya, itu kalau disetek bisa menghasilkan pohon dondong yang bagus. Ya, makanya pasangan. Ada laki-laki yang ada malam, ada hujan, ada panas. Ada bahagia, ada menangis. Gak mungkin ya manusia diciptakan, semua makhluk diciptakan di muka bumi ini tanpa pasangan. Tidak mungkin, karena semua Allah ciptakan pasangan. Makanya jangan menyalahi kodrat. Perempuan gak boleh sama perempuan, laki-laki nggak boleh sama laki-laki. Makanya musim tuh kemarin pengen dilegalkan LGBT. Apa itu LGBT? Lesbian, gay, biseksual dan transgender. Itu nggak boleh. Makanya terjadi banyak bencana di Indonesia. Karena apa? Karena banyaknya yang berbuat maksiat. Masya Allah. Sadar atau tidak sadar, maksiat merajalela. Nih, yang punya anak udah ABG, hati-hati. Ya, yang udah punya anak ABG hati-hati mah. Bilangin tuh laki jangan main colok-colok baik. Ya, jangan main colok-colok aja. Tuh perempuan juga begitu, jangan mau dibawa-bawa kemana-mana. Awas, hati-hati nih yang punya remaja-remaja. Mak kalau aneh-aneh udah cowok sama cewek gandengan kemana-mana udah tanyain, lu mau serius kagak? Kalau perlu dia malam mingguan kita tungguin bareng-bareng. Gila mak, ya ngapain sih mak, orang cuma ngobrol nungguin, biarin. Ya. Apabila ada dua orang bersama, maka yang ketiganya adalah setan. Mak, ini saya berdua, emak terakhir tuh bertiga, berarti emak tuh, bukan gua yang ngomong. Ya mak, Masya Allah. Tapi ini demi kebaikan, demi kebaikan. Makanya Allah ciptakan segala sesuatu makhluk di muka bumi ini berpasang-pasangan. Ya. Min jinsin wahidin, dari jenis yang sama, manusia sama manusia. Gak mungkin manusia kawinnya sama jin, itu enggak ada, mustahil. Ya, jin kawin sama manusia, kali kunti demen sama bapak-bapak, nggak mungkin. Orang masih ada cewek banyak, ngapain kuntilanak demen sama bapak-bapak? Ya kan? Min jinsin wahidin, manusia sama manusia. Itu Allah ciptakan demikian. Ya. Maka semua banyak makhluk yang tidak mengetahuinya, bahwasanya ini semua adalah rahasia Allah. Pengen kita mau dapat jodoh yang bagus, ya, tinggi, gede, putih, kaya, ilah itu tiap istri kali. Tinggi, putih, yang listrik mak, ya, kepengen kita, ya. Tapi ternyata, ya, angan-angan kita jauh banget. Pengennya profesor, doktor, siapa lu? Ya mak, S1, S2, S3, S cendol, S teler, S gosrok, ya. Tapi akhirnya dapatnya dia juga. Makanya kata Rasulullah, ya, di dalam mahfuz dikatakan, ya, idza ahbabta, ya, kalau cinta sama seseorang jangan terlalu cinta, karena suatu saat bisa jadi benci. Jangan terlalu benci, karena satu saat bisa jadi cinta. Itu beda-beda tipis antara benci dan cinta. Ya, Masya Allah. Dulu yang kita kata-katain, lu yang paling jelek di sekolahan, hitam, jelek, kumel, boker,
keriting, hidup lagi, sekarang jadi lakinya. Insya Allah. Iya Mak. Itu yang kita benci. Yang kita benar-benar cinta, besok-besok jadi benci. Makanya kata Rasulullah, bencilah olehmu sekedarnya saja, karena satu saat bisa jadi cinta. Dan cintailah olehmu sekedarnya saja, karena satu saat bisa menjadi benci. Maka wanita-wanita pada zaman sekarang ini Rasulullah menasehati. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sholatil mar'atu khamsaha. Wahai perempuan, wahai wanita, ya. Idza sholatil mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan, ya, yang telah menikah, dia sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Makanya rumah tangga itu harus dilandasi dengan ibadah. Dengan apa, Mak? Dengan ibadah. Kalau kita cari ganteng, besok-besok umur 30 udah mulai keriput-keriputnya muncul. Kalau kita cari cantik, ya, punya anak 1 udah turun mesin, udah melar, bleber. Apalagi 2, apalagi 3, ya Mak, udah nggak mulus lagi. Kalau kita cari cantik, kalau kita cari kaya, kekayaan tidak seberapa lama. Tapi kalau kita mencari ibadah karena Allah, insya Allah sampai akhir hayat sehidup semati. Karena kita cari ibadah, menikah untuk ibadah, maka rumah tangga harus dilandasi dengan ibadah. Ibadah yang diawali oleh masing-masing pribadi kita adalah sholat. Ini ada istrinya rajin banget sholat. Ngajinya dari Senin sampai hari Minggu, majelis taklim mana-mana dia hadir. Laki ya. Boro-boro tuh laki ngajakin kita sholat, malah kita lagi sholat dia tidur ngorok. Benar? Harus seiring sejalan. Antara suami dan istri harus sama-sama. Dulu waktu nikah ucapan janjinya gimana? Aku mau sama kamu sehidup semati. Cilah, seia sekata. Aduh, pokoknya kesetiaanku, ya, bagaikan langit dan bumi, engkau mataharinya, aku rembulannya. Engkau hujannya, aku geledeknya. Masya Allah, samar-samaran ya. Ya Mak. Masya Allah, ya. Itu janji yang diucapkan sebelum menikah, tapi ketika menikah apa daya janji itu tak sampai. Pertama kali menikah aku melihat engkau bagaikan rembulan wahai Yusuf. Bagaikan Zulaikha dan Nabi Yusuf. Ketika melihat rembulan, aku lihat wajahmu wahai Yusuf. Ketika aku melihat pemandangan apapun, aku melihat engkau wahai Yusuf. Orang kalau kesamsem begitu, benar apa benar? Benar. Ya Allah, dulu kan kagak ada WA ya Mbak. Mak, ya. Mak, ya. Dulu nggak ada WA. Surat-suratan. Pak, dulu ngirim surat ya. Iya. Masya Allah, baru dapat amplopnya doang kan, belum nemu isinya, belum baca, dia udah gembira banget. Ya, zaman sekarang tuh bocah udah dibawa kemana-mana naik motor. Masya Allah, beda zaman dulu sama sekarang. Makanya tanamkan ibadah dalam pernikahan. Ya, Masya Allah. Bulan madu di awan biru, asik. Tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua. Aduh ya Allah, itu di atas pelangi kita doang duaan. Masya Allah. Nyanyikan lagu cinta. Allah, Masya Allah, itu teh baru kawin, ya. Baru kawin, coba kalau udah punya anak 3, malu. Ya, coba anak minta duit, soalnya minta pembak malu. Itu baru kawin, yang udah makan
belum? Aku ambilin. Cek. Masya Allah. Ya, kamu di mana sih? Aku teleponin kok nggak nyaut-nyaut. Ya Allah, maaf sayang, aku ketiduran. Cek. Malam pertama di rumah mertua. Ini episode pertama. Hari pertama di rumah mertua. Bangun kesiangan, mandi keramas, malunya luar biasa. Padahal mah balapan yang mertuana oke keramas. Masya Allah, itu malunya luar biasa. Hari pertama ya. Coba besok tanya, Masya Allah keramas dulu ya. Iya. Ya Allah ya Rabb ya. Pertama tadi Rasulullah menasihati kepada kita bahwasanya sholat 5 waktu sholat. Makanya orang tua ini kewajibannya buat anak ya. Orang tua itu kewajibannya mengantarkan sampai kepada gerbang pintu pernikahan. Itu kewajiban orang tua. Ya, kewajiban. Nasehati, jangan jauh-jauh nasehatnya. Neng, ntar lu kalau kawin cari yang ganteng, cari yang kaya, yang motornya merek ini, yang mobilnya merek itu. Enggak juga. Lalu nasihat orang tua kepada anaknya apa? Jadi perempuan yang baik, yang solehah. Sholat jangan ditinggal. Udah, jangan macam-macam. Sholat jangan ditinggal. Ya. Ada satu kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Mau dengar nggak? Mau dengar nggak? Belum ngantuk kan? Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari Yaman. Ya. Nabi Ismail kerjaannya tiap hari berburu untuk menafkahi istrinya. Nggak kayak zaman sekarang, orang cita-citanya banyak. Bang, gaji lu berapa? Ya. Pokoknya resolusi tahun depan kita kudu punya motor merek ini, kita kudu punya mobil, punya rumah gedong. Zaman dulu nggak begitu. Syukur bagus bisa makan, dia udah alhamdulillah. Tinggal di padang pasir. Masya Allah. Kemana mau nyari makan? Ya. Tapi ya ketika itu Nabi Ismail alaihissalam berburu ya, ditinggalkan istrinya di rumah. Datang sesosok besar, tinggi, tegap ya, bijaksana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana suamimu? Ditanya nih sama sosok laki-laki ini. Suamiku sedang pergi berburu. Itu aja kerjaannya. Gak ada makanan, gak ada duit, boro-boro. Ini tamu baru datang, air nggak dikasih, dia udah curhat. Benar. Tamu datang, suguhin air, jangan curhat dulu. Ya, ini kita udah curhat macam-macam, kita sebutin tentang kejelekan suami kita. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada wanita ini, si menantu ini, apa yang dikatakan? Wahai anakku, ya. Wahai anakku, ya, katakan kepada Ismail alaihissalam suamimu ketika pulang dari berburu, bilang ambang pintu rumahnya sudah mulai goyah. Nah, ketika Nabi Ismail pulang, ya, lalu ketika itu Nabi Ismail berkata kepada istrinya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam suamiku. Tadi ada tamu. Insya Allah cerewet banget nih bini. Tadi ada tamu ya, lu tahu kagak? Tuh tamu ngomong begini, katanya bilang sama suamimu, ambang pintu rumahmu sudah mulai goyah. Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Wahai istriku, tahukah engkau siapa tamu yang barusan tadi itu datang? Itu adalah ayahku Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Ya, bergetar hatinya si perempuan tadi. Dikatakan, lalu apa maknanya? Maknanya aku harus menceraikan dirimu karena ambang pintu rumahku sudah mulai goyah. Kenapa demikian wahai suamiku? Karena engkau wanita yang tidak pandai bersyukur. Laki lagi nyari nafkah, mau dapat dikit, mau dapat banyak, udah emang jatah kita segitu. Jangan segala ngomong apa aja, apalagi ngomong sama tetangga. Lu tahu kagak laki gua mau gajinya kecil banget. Hei, taruh lu curhat sama tetangga selebar jagat dia mau bantuin. Benar? Benar.
Dia nggak bakal bantuin, benar. Orang itu hidup di dunia ya, yang ada itu 4S atau 4S. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Lu curhat sama tetangga, tetangga lu gira, Bang iya begitu. Masya Allah. Ya. Makanya jangan curhat sama tetangga, curhatnya sama Allah. Makanya pertama kali yang dianjurkan nasihat baginda Rasulullah kepada para wanita yang hendak berumah tangga adalah sholat 5 waktu. Jangan ditinggal tuh sholat. Ya. Keadaan susah, senang, jangan ditinggal tuh sholat. Ya. Lalu ketika itu Nabi Ismail menceraikan istrinya. Ya, dipulangkan nih istrinya. Udah lu pulang aja ke rumah emak bapak lu. Nih awas nih, hati-hati nih laki-laki. Semarah-marahnya laki-laki, ucapannya hati-hati. Ucapannya adalah bagian daripada hadis. Pak, kalau marah jangan sekate-kate. Pulang sono lu ke rumah emak lu. Itu udah talak 1. Hati-hati. Ya. Apalagi udah ngomong 2 kali, 3 kali, Masya Allah. Pulangin beneran deh. Dulu mintanya baik-baik, pulangin baik-baik. Ya, makanya jangan sekate-kate nih laki-laki. Perempuan juga jangan mancing-mancing, jangan kelewat bawel. Mak, Ya. mak, oi. Lelaki bisa begitu karena perempuannya keliwat bawel. Makanya dia kagak balik-balik karena kita terlalu bawel. Nggak bawelnya nggak balik-balik gimana tuh? Tuh kan, Curhat dong. Masya Allah. Ya, curhat nih, Masya Allah. Ya. Lalu Nabi Ismail alaihissalam menikah kembali, tetap dengan orang Yaman. Ya. Ketika itu Nabi Ismail alaihissalam pergi berburu, lalu datang lagi Ibrahim alaihissalam ayahnya. Diketuk pintunya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana suamimu? Nah yang ini merada beda nih istrinya. Baru dia nanya kemana suamimu. Suamiku sedang mencari nafkah, disuguhin air, disuruh duduk, ya. Kemudian Ibrahim berpamitan, wahai anakku, katakan kepada Ismail alaihissalam bahwa ambang pintu rumahnya masih dalam keadaan kokoh. Ketika Nabi Ibrahim pulang, lalu keesokan harinya Ismail kembali. Dikatakan, wahai suamiku, kemarin ada tamu, orangnya tinggi besar. Lalu ia berkata kepadaku, Ismail kemana dia pergi? Aku katakan bahwasanya Nabi Ismail sedang mencari nafkah. Kemudian apa yang terjadi? Bapak tadi mengatakan kepadaku bahwasanya ambang pintu rumahmu masih kokoh. Apakah engkau tahu, wahai istriku, yang tadi datang ke rumah ini adalah ayahku Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia mengatakan ambang pintu rumahku masih kokoh, itu berarti aku dilarang bercerai denganmu, karena engkau adalah ahli ibadah yang senantiasa bersyukur. Masya Allah, di tahun pertama pernikahan ada kesulitan, jalani. Tahun kedua masih susah juga, jalanin aja. Masa iya orang hidup di dunia ini terus bersedih dan menangis? Pasti suatu saat dia bakal tertawa bahagia. Makanya syukuri dulu apa yang telah Allah kasih, maka niscaya Allah akan memberikan nanti yang banyak. Bersyukur dulu dengan yang sedikit, niscaya Allah akan berikan segala sesuatu yang banyak. Bab rezeki ini seperti ini, makanya ya, nggak ada yang bisa terka, nggak ada yang tahu selayaknya jodoh. Yang kedua, wasomat sahroha, dan berpuasa di bulannya.
Ini perempuan ciri-ciri wanita soleha, sholatnya bagus, puasanya bagus, ibadahnya bagus. Masuk kepada ciri wanita yang soleha. Kenapa demikian? Dia mampu bersabar. Puasa saja dia jalankan, sudah barang tentu dalam kehidupan rumah tangganya dia mampu bersabar. Wahafizut farjaha, yang ketiga menjaga auratnya. Cuma buat laki nih, hati-hati yang punya suami mungkin bisa 1 tahun sekali pulang, mungkin bisa 6 bulan sekali pulang. Jaga aurat kita hanya untuk suami. Ya, saya sih suka jaga aurat Umi. Saya nggak pernah kemana-mana. Saya pakai baju panjang, tapi hobi selfie. Sama aja, Ma. Sekarang maksiat terselubung, Ma. Ya, ibadah juga terselubung. Ada orang yang benar-benar mencari ridho Allah, ada orang yang ria. Hari ini alhamdulillah datang ke majelis udah maulid yang kelima. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Itu mau ibadah apa mau ria? Ya, hari ini alhamdulillah ngaji abis maghrib udah dapet seain. Apa? Kira-kira dapat pahala nggak begitu? Masya Allah. Hari ini alhamdulillah sodakoh udah 20.000, baru 20.000 update status. Orang yang sodakohnya setiap hari jutaan mungkin nggak pernah update status. Lu baru sodakoh 2.000 dikali 10 kali majelis taklim, berarti tiap majelis taklim 2.000 lu taruh keropak jadi 20.000 update statusnya malam hari. Alhamdulillah sodakoh hari ini 20.000 rupiah. Kira-kira ibadah kita diterima sama Allah apa enggak? Nah ini mesti hati-hati. Wahafidut farjaha, menjaga aurat ini paling penting buat kita semua. Karena aurat kita adalah milik suami, ya. Apalagi zaman sekarang, emak-emak tiktokan pinter banget. Tuh mak gitu tuh, Masya Allah. Emak-emak sekarang jarang yang ngulek sambal, ya. Pada tiktokan semua, ya. Yang ada di blender, masak itu semua sambal di blender. Ini tangan mualnya kuning, merah, hijau nggak ada, ya. Semua di blender, ya. Kalau di rumah bersih terus berarti orang itu nggak pernah masak, ya Mak. Orang yang nggak pernah masak itu beli. Insya Allah. Padahal Rasulullah mencintai masakan istrinya, walaupun dihidangkan oleh Siti Aisyah dalam keadaan apapun, Rasulullah pasti memuji masakan Siti Aisyah. Diletakkannya masakan di depan Rasulullah sambil membawa tongkat. Kalau andai kata Rasulullah berkata, Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai suamiku, andai kata masakanku pada hari ini tidak enak, engkau berhak memukul aku. Ibu pernah nggak begitu? Enggak. Borok. Adanya itu udah makan apa? Ngomel baik. Galakan kita apalagi? Benar nggak sih? Masya Allah. Yang ngomongnya betul tuh bawel banget kayaknya tuh. Udah aku makan, adanya itu ya udah makan itu. Nah, Masya Allah. Galakan kita sama laki. Nah, emang Pak mau gitu Pak, jangan heran Pak, oi, Mak mau begitu jangan heran, naik motor sen ke kanan belok ke kiri, jangan disalahin, pokoknya perempuan mah nggak boleh salah, ya, Mak nggak boleh salah, perempuan nggak boleh salah, nggak boleh, ya, awas lo kalau nyalain perempuan lo motornya gitu lo ya. Masya Allah, perempuan nggak boleh salah, ya. Pokoknya kalau ngomong begini besok jadi begitu, jangan salahin, perempuan mah nggak boleh salah. Ya intinya bukan kanan belok kiri itu perempuan, jangan salahin. Wasamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha, yang terakhir taat kepada suami. Ini pesan Rasulullah buat kita perempuan, taat kepada suami. Harus taat sama suami, ya. Sekarang perempuan banyak yang titelnya lebih tinggi dari suami, perempuannya S1 suaminya SMA, banyak. Tapi tetap ketaatan seorang perempuan wajib di bawah
naungan suaminya. Makanya kalau anak sudah menikah itu sudah kewajiban suami, orang tua nggak boleh ikut campur. Ma, Ya. jangan ikut campur lagi urusan rumah tangganya. Kalau dia berantem ya udah biarin. Lah kita masih sebel sama mantu, dia udah tidur lagi bareng-bareng, bener gak? Nah iya, dia mau berantem besoknya bunting. Tuh, berantem tuh, mak ciriin. Makanya kalau dia berantem ciriin pasti besok bunting. Ya, masya Allah. Ya, makanya orang tua mah nggak usah ikut campur. Mau mantu bagaimana kita ya udah biarin. Ntar juga bahaya lagi, bener. Kita mau masih dongkol nih mertua ya, kita mau masih judes nih ya, kita masih merasa kalau dia ini bersalah. Tapi mau bagaimana? Dia mantu kita. Masya Allah, ya. Jadi nggak usah ikut campur urusan anak, ya. Anak juga demikian, harus adil sama orang tua sama mertua. Jangan ngumpet-ngumpet, ya. Ngasih orang tuanya gede, ngasih mertuanya dikit. Ngasih mertuanya gede, pengen dialem, ngasih orang tuanya dikit, ya. Jangan begitu, sama-sama. Apalagi perempuan, harta suami itu harta suami, bukan harta milik kita. Kecuali ibu punya penghasilan sendiri, baru ibu boleh menafkahi orang tua ibu sendiri, ya. Segala sesuatu yang engkau keluarkan dari rumahmu itu milik harta suamimu, maka engkau jaga. Wahafizat farjaha, ini pun termasuk dalam kategori menjaga, ya, aurat daripada suami. Demikian, paham ibu? Insya Allah. Insya Allah. Dakhalatil jannah an-nasyita, maka masuklah ke dalam surga. Terserah mau pilih yang lewat mana, pintu yang mana, terserah dibuka buat perempuan. Perempuan yang menjaga auratnya, yang menjaga sholatnya, yang taat kepada suaminya, yang berpuasa di bulannya, maka dia diperbolehkan oleh Allah memasuki pintu surga an-nasyita. Terserah mau masuk pintu surga lewat mana aja, ya Bu ya. Maka kita doakan Ananda Yuli ini, ya, mudah-mudahan Allah takdirkan jodohnya panjang. Amin. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Juga untuk kita semua, ya, mudah-mudahan rumah tangga kita pun sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan Allah limpahkan rizki kepada kita semua, dan anak cucu keturunan kita semua menjadi qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ilahi kalimal karim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura waj'al fi 'aini saghira waj'al fi 'uyunin nasi kabira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum wa a'udzu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.